Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat Alkena. Pada tahun ini saya mendoakan kiranya kita semua dapat menjalankan ibadah puasa semakin menunjukkan hasil kita mampu menuju tergolongnya orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa man ya'tasimu bihillahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang sepakat pada Ramadan tahun ini kita saling berbagi dalam mencurahkan nilai rohani kita, meningkatkan ketakwaan kita di bulan puasa tahun 1446 Hijriah tahun 2024 ini. Kali ini saya mencoba mengambil tema tentang membangun usaha bersama dengan konsep Islam, mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Saya ingin membahas tentang membangun usaha ini bersama konsep Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya bekerja sama dan membangun usaha secara bersama. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadya wala al-qalaida wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan wa idza halaltum fastadu wa la yazrimannakum sana'anu qaumi an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Itulah inti dari surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian Allah memperjelas kembali dalam ayat pendeknya surah Al-Asri ayat 1 dan 3 yang berbunyi wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah mengingatkan kita tentang waktu. Allah menyumpah kepada manusia mengenai waktu demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang berpesan saling menasihati, baik dari kebenaran maupun saling menasihati untuk mendapatkan kesabaran. Selain itu, dalam surah Al-Fath ayat 10, tangan Allah ada di tengah-tengah kalian, maka berpeganglah pada tangannya dengan memegang tangan saudara kalian. Yang ayatnya berbunyi, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Artinya,
sesungguhnya orang yang berjanji setia kepadamu, Nabi Muhammad, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian kita bisa memperkuat ayat-ayat Al-Quran di atas. Kita membaca lewat hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numir, Haddatsana Abi, Haddatsana Zakaria anil Su'aibi anin Nu'am, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad ijastaskana minhu udu tada'an lahu sa'irul jasad bisyahr wal humma. Riwayat Al-Bukhari, Kitabul Adab, Bab Rahmatin Nas wal Bahaim, Raqmun 1060. Yang artinya bahwa Muhammad ibni Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Zakaria menceritakan kepada kami dari Asy-Syabi, dari An-Nu'am ibni Bashir. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, permisalan kaum mukmin dalam sikap saling cinta, kasih dan sayang di antara mereka seperti satu jasad. Jika salah satu anggota tubuhnya menderita sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan demam. Di samping itu, kita bisa membaca dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 35, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'il ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim, la yuzlimuhu wa la yukhizuhu wa la yukazzibuhu wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila syadri salasa marrah, bihasbi imri'i minasyarri ay yahkira akhahul muslim, kullu muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling tanajus, menyakiti dalam jual beli, jangan saling membenci, janganlah saling membelakangi atau mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudara-saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, seorang muslim dan seorang muslim lainnya, karena ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukup seorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, while the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala was sitting with some of his companions, a man reviled Abu Bakar and stood him, but Abu Bakar remained silent.
He instituted him twice, but Abu Bakr controlled himself. He instituted him twice, and Abu Bakr took revenge on him. Then the messenger of Allah caught up. When Abu Bakr took revenge, Abu Bakr said, "Were you angry with me, messenger of Allah?" The messenger of Allah subhanahu wa ta'ala replied, "An angel came down from heaven and he was rejecting what he had said to you. When you took revenge and the veil came down, I was not going to sit when the veil came down." حدثنا عيسى بن حامد أخبرنا الليث عن سعيد المقرب عن سعيد المقبري عن بشير بن محرر عن سعيد بن مسيب أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فأذاه فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه ثانية فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر أو وجدت علي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أقل لأجلس إذ وقع الشيطان, yang artinya ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama beberapa sahabatnya, ada seorang laki-laki yang mencaci maki Abu Bakar dan menghinanya. Namun Abu Bakar tetap saja diam. Dia menghinanya 2 kali, tapi Abu Bakar masih mengendalikan dirinya. Dia menghinanya 3 kali, dan Abu Bakar baru membalas dendam padanya. Saat itu, kemudian Rasulullah SAW seketika bangkit ketika Abu Bakar melakukan balas dendam. Abu Bakar berkata, "Apakah kamu marah padaku ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Seorang malaikat turun dari langit, dari surga, dan dia mengingkari apa yang dia katakan kepadamu. Saat Anda membalas dendam, iblis turun. Saya tidak akan duduk ketika iblis turun." Sehingga dari ayat-ayat dan dalil-dalil yang begitu menguatkan kita bahwa ada pentingnya kita membangun usaha bersama. Dalam konsep Islam, banyak sekali sudah dilakukan para umat, pada kaum muslim dalam membangun usaha bersama. Konsep Islam dalam membangun usaha bersama mungkin bisa kita uraikan. Ada beberapa kegiatan usaha yang mungkin dari ayat-ayat atau dalil-dalil yang tersebut di atas bisa kita menerima untuk kita lakukan sebagai perilaku sebagai orang muslim. Yang pertama, usaha tawakal. Mempercayakan usaha kepada Allah dan tidak tergantung pada kekuatan sendiri. Kemudian ada usaha namanya tafawudz. Tafawudz itu bekerja sama dan membagi tugas untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian ada usaha namanya takaful. Takaful merupakan usaha yang menanggung risiko dan kesulitan bersama-sama. Satu lagi ada namanya usaha tahallul. Tahallul ini merupakan membangun aliansi dan kerjasama yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Dari rangkaian 4 jenis usaha ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam konsepsi Islam. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa membangun usaha bersama dengan konsep Islam dapat membawa kesuksesan dunia akhirat dengan mempercayakan usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja sama, menanggung risiko dan membangun aliansi yang kuat.
kita dapat mencapai tujuan yang sama dan membangun usaha yang sukses. Para sahabat Al-Kena, terima kasih atas perhatian dan kesabaran kita dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk membangun usaha bersama dengan konsep Islam, terkhusus bagi kita yang pernah kita gaungkan untuk menciptakan, merajut silaturahmi dan membangun alumni. Sekiranya apabila ada kata-kata yang tidak tepat ataupun dalil yang tidak tepat untuk diperdengar saat suara dakwah ini disampaikan, kiranya itu merupakan adalah kesalahan saya. Namun apabila itu mencapai kebenaran bahwa itu adalah milik Allah, karena semua yang kita miliki hanya Allah yang memiliki keilmuan itu. Dan hanya Allah yang memiliki kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Hanya Tuhanlah tempat kita meminta kebenaran. Semoga bagi kawan-kawan kita tidak terhukum dengan surah Al-Baqarah yang berbunyi innal ladzina kafaru sawaun alaihim aanzaratahum am lam tunzirhum la yu'minun. Semoga kita terhindar dengan tergolong sebagai orang yang kafir, sehingga apabila orang kafir itu mau diberi nasihat ataupun tidak, maka dia tidak akan kembali dan dia tidak akan beriman. Terima kasih para sahabat Al-Kena. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, Allah musta'an. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.